Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya nggak bisa melarang. Nice to meet you. When do you arrive? Yesterday. It's a low flight, yeah. Bintang masa depan kita juga, Nathan. Mainnya juga di Liga Inggris. Jadi terima kasih atas kepercayaan untuk Indonesia. Say hi to them. Hello Indonesia. 전혀 팀에 있어서 전술이 따로 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 생각을 안 했으면 좋겠어요. Tolong jangan pikirkan ke ini pemain lokal atau pemain naturalisasi, tapi memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai itu aja. Naturalisasi yang ada di sepak bola harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional. Jadi prioritas utama, target baru ini dibocorkan PSSI. Tidak mudah melakukan naturalisasi. Nah karena itu di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum, kita dukung. Cuman waktu itu kan ada permainan dari liga, gimana nih supaya persaingan klub seimbang, silahkan saja, itu mah dinamika permintaan. Toh keputusannya kemarin kan tidak, bahwa kita mengakui semua naturalisasi, main di liga, selesai kan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui sedang mengupayakan melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang untuk timnas Indonesia. Lantas, siapa pemain tersebut? Erick Thohir masih menutup rapat namanya dari awak media. Begitupun anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Arya Sinulinga yang ogah membukanya secara detail. Arya Sinulinga hanya memberitahu ciri-ciri pemain yang sedang didekati oleh PSSI, dari mulai usia hingga menjadi skuad inti di timnya tersebut. Dijelaskan pemain yang dimaksud berasal dari Eropa. Timnas Indonesia bakal diperkuat gelandang dan penyerang naturalisasi dari Eropa. Dua pemain tersebut berdasarkan rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. EXO PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa PSSI tidak akan asal-asalan dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Jadi, dia harus memastikan pemain itu benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tidak ada pemain yang kami naturalisasi tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Ada kebutuhan di posisi itu, gelandang dan penyerang. Demikian kata Arya di GBK Arena. Usianya masih muda, tapi tidak muda-muda banget. Sudah matang lah. Demikian kata Arya Sinulinga saat bincang-bincang dengan awak media di Senayan, Jakarta. Usianya rentang 23 hingga 27 tahun dan levelnya sudah senior tapi masih muda. Demikian sambung Arya Sinulinga. Namun, rumor yang berkembang untuk pemain gelandang adalah Tom Haye. Pemain yang lahir pada 9 Februari 1995 itu berkebangsaan Belanda serta punya keturunan Indonesia. Saat ini, Tom Haye membela tim kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2023-2024 SC Heerenveen. Sang pemain juga merupakan skuad inti di timnya saat ini. Pemain reguler di timnya, prosesnya sedang pengumpulan dokumen. Demikian pungkasnya. Keberadaan Sandy Walsh di timnas Indonesia juga mampu menjadi magnet bagi pemain keturunan lainnya. Salah satunya Tom Haye. Pemain Heerenveen itu juga punya darah Sulawesi Utara dari neneknya. Tom Haye dan Sandy Walsh sama-sama pernah memperkuat timnas junior Belanda. Ketika itu, mereka membantu Jong Oranje menjuarai Euro U17 2012. Kini, saat Sandy Walsh akan menjalani debut timnas Indonesia, Tom Haye tampaknya tertarik membela negara leluhurnya. Apalagi, pemain Kevin Baekelen itu disebut mengajak Tom Haye untuk menukar paspor Belanda dengan paspor Indonesia agar bisa bereuni di Jakarta. Tom Haye memiliki darah Sulawesi Utara dan Solo dari neneknya. Tom Haye merupakan generasi kedua dari keluarganya yang memutuskan tinggal dan menetap di Belanda. Lahir di Amsterdam 9 Februari 1995, Tom Haye menapaki karir sepak bola dari tim junior AZ Alkmaar. Lalu, ketika menginjak usia 16 tahun,
Tom Haye menandatangani kontrak profesionalnya bersama AZ Alkmaar dan melakukan debutnya untuk tim senior pada tahun 2014. Tom Haye beberapa kali turun sebagai starter dan bahkan berhasil membawa timnya ke Liga Eropa 2016-2017. Tapi pada musim panas 2016, Tom Haye memilih melanjutkan karir di Willem II Tilburg dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama AZ Alkmaar habis. 2 tahun setelah itu, Tom Haye memutuskan untuk pindah ke Italia dan bergabung bersama Lecce. Tapi dia kurang berhasil sehingga memutuskan kembali ke Belanda untuk bergabung dengan ADO Den Haag, NEC Breda, dan sejak 2022 memperkuat Heerenveen. Di Heerenveen sendiri, Tom Haye menjadi pilihan utama di lini tengah. Terbukti pada musim 2023-2024, Tom Haye telah melakoni 9 dari 11 laga dan memiliki waktu bermain yang cukup tinggi, yakni 810 menit. Hal tersebut bisa dibilang cukup menakjubkan. Terlebih, ia tercatat bukan pemain kaca. Tom Haye belum pernah cedera di musim ini. Selain Tom Haye, PSSI saat ini masih melakukan proses terhadap 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Jay Irses, Nathan Cho Aun, dan Justin Hubner. Untuk Justin Hubner, tahapannya sudah tinggal menunggu surat keputusan presiden lalu diambil sumpahnya. Ini karena sang pemain sejatinya prosesnya bersamaan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah terlebih dahulu menjadi WNI. Tak cuma Tom Haye saja, 3 penyerang keturunan ini dikabarkan sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan taktik untuk lini depan. Fakta itu diungkap oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan dalam sebuah video di kanal YouTube-nya. Menurutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat ingin memperkuat lini depan. Dalam analisis Bung Ropan, ada 3 penyerang keturunan yang bisa didekati PSSI. Lalu siapa saja ketiga pemain keturunan itu? Simak ulasannya. Yang pertama, Milan Manhoef. Manhoef merupakan pesepak bola yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Bersama Vitesse Arnhem musim ini, ia belum mengoleksi gol maupun assist dari 5 pertandingan Liga Belanda 2023-2024. Namun, performa gemilang ditunjukkan Milan Manhoef bersama Vitesse Arnhem musim lalu. Dari 33 pertandingan di Liga Belanda 2022-2023, ia mengemas 9 gol dan 5 assist. Yang kedua, Ilyas Al-Haf. Ilyas saat ini mentas bersama klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari 8 pertandingan di Liga Armenia musim ini, ia mengoleksi 2 gol dan 3 assist. Kemudian yang ketiga, Ragnar Oratmangun. Dirinya saat ini berkarir bersama klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Ia diboyong dari klub kasta kedua Liga Belanda, FC Groningen, pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar Oratmangun merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang lahir di kota Oos, Belanda pada 21 Januari 1998. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Ragnar terbiasa ditempatkan di posisi penyerang sayap kiri. Selain itu, ia dapat pula berposisi sebagai gelandang serang dan gelandang tengah.